Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Khalifah, NIM 195050123, akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang tujuan dan manfaat Corporate Social Responsibility. Menurut J. David Hanger dan Thomas L. Whelan, tujuan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dalam bisnisnya yaitu yang pertama adalah moralitas, yang kedua pemurnian kepentingan, yang ketiga investasi, dan yang keempat adalah mempertahankan otonomi. Manfaat itu sendiri yang pertama adalah memperkuat brand positioning, yang kedua meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, yang ketiga meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan atau organisasi, yang keempat menciptakan preferensi merek, mendorong peningkatan penjualan, yang kelima adalah memberikan dampak terhadap perubahan sosial dan penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal, yang keenam adalah membangun hubungan yang tulus antara perusahaan dengan komunitas, yang ketujuh adalah meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan, dan yang selanjutnya adalah tentang kebijakan dan pedoman penerapan program Corporate Social Responsibility. Adapun kebijakan penerapan CSR antara lain yaitu yang pertama untuk mempertimbangkan tanggung jawab sosial dengan seksama. Yang kedua, benar-benar memanfaatkan keringanan pajak melalui kontribusi untuk memikul biaya sosial dalam operasi perusahaan apabila mungkin melakukan hal itu tanpa mengorbankan posisi kompetisi ataupun keuangannya. Yang keempat, untuk memusatkan program sosialnya pada tujuan terbatas. Yang kelima, untuk memusatkan program sosial pada sejumlah bidang yang secara strategis berkaitan dengan fungsi perusahaan pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya adalah model pelaksanaan Corporate Social Responsibility. Pelaksanaan CSR di Indonesia sendiri pada umumnya terdapat 4 model pelaksanaan, yaitu yang pertama, terlibat langsung. Dalam hal ini, melaksanakan program CSR, perusahaan melakukannya sendiri tanpa melalui perantara atau pihak lain. Pada model ini, perusahaan memiliki suatu bagian tersendiri atau bisa juga digabung dengan yang lain yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sosial perusahaan termasuk CSR. Kemudian yang kedua adalah melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Dalam hal ini perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaannya atau grupnya. Pada model ini biasanya perusahaan sudah menyediakan dana khusus untuk digunakan secara teratur untuk kegiatan yayasannya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bermitra dengan pihak lain. Dalam menjalankan CSR, perusahaan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga sosial non-pemerintah, lembaga pemerintah, ataupun media massa, dan organisasi lainnya. Kemudian yang keempat adalah mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadikan anggota, atau mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.